menjelaskan soal kimia. Dengan saya Kelvia. Saya Amos Kevin Tiawan Nafas. Saya Azul Fauzan. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Di sini, jelaskan perbedaan tetapan kesetimbangan homogen dan heterogen, dan beri contoh masing-masing reaksinya. Di sini, seperti yang kita tahu, pengertian dari kesetimbangan homogen merupakan reaksi di mana semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama. Contohnya seperti gas dengan gas atau larutan dengan larutan. Nah, perlu diingat juga teman-teman bahwa untuk rumus KC, fase yang digunakan hanya 2. Yang pertama gas dan yang kedua ada larutan atau aqueous. Nah, di sini contoh yang saya gunakan adalah menggunakan fase gas. Contohnya, nitrogen gas dan 3 hidrogen gas bereaksi membentuk 2 amonia gas dalam reaksi kesetimbangan. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, semua reaksi di sini hanya menggunakan satu fase zat yaitu fase gas. Kemudian untuk kesetimbangan heterogen merupakan reaksi di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Contohnya seperti padat dengan gas, cair dengan gas, atau padat dengan cair. Nah, di sini saya menggunakan contoh karbon dalam bentuk padat ditambah H2O dalam bentuk gas, bolak-balik menghasilkan CO dalam bentuk gas ditambah H2 dalam bentuk gas. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini menggunakan 2 fase yang berbeda, yaitu padat dan juga gas. Jadi, kesimpulannya adalah homogen hanya menggunakan satu fase, sementara heterogen menggunakan lebih dari satu fase. Next, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini, kita disuruh untuk menuliskan tetapan kesetimbangan KC dan KP untuk reaksi berikut. Di sini ada 2 reaksi, ada reaksi A sama reaksi B. Untuk reaksi A, ada 3 Fe dalam bentuk padat tambah 4 H2O dalam bentuk gas bolak-balik menjadi Fe3O4 dalam bentuk padat tambah 4 H2 dalam bentuk gas. Kemudian untuk reaksi kedua yaitu reaksi B yaitu Na2CO3 dalam bentuk padat tambah SO2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi Na2SO4 dalam bentuk padat tambah CO2 dalam bentuk gas. Kita akan menentukan KC terlebih dahulu. Nah, untuk KC seperti yang kita tahu ya, rumusannya itu menggunakan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaksi atau reaktan. Dan perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam rumusan KC yaitu reaksi yang hanya menggunakan fase gas atau fase larutan. Jadi, selain dari fase yang disebutkan tidak dimasukkan ke dalam rumusan KC. Di sini, di produk yang menggunakan fase gas hanya H2 pangkat 4. Di sini sebutnya seperti itu ya. Jadi konsentrasi H2 pangkat 4 yaitu pangkat koefisiennya. Dibagi di sini yang menggunakan fase gas hanya H2O pangkat 4. Mari kita tulis di sini konsentrasi H2O pangkat 4. Nah, di sini untuk Kp-nya juga sama. Kp itu kan konsentrasi dari tekanan ya. Jadi di sini tekanan parsial dari produk dibagi tekanan parsial dari reaksi. Di sini juga sama seperti KC, namun bedanya untuk Kp hanya menggunakan fase gas. Sementara untuk rumusan KC bisa menggunakan rumusan fase gas atau fase larutan. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa di sini hanya ada yang menggunakan gas hanya H2 pangkat 4. Tulis dibagi di sini juga ada 4 H2O. Tulis. Ini sebutnya tekanan parsial H2 pangkat 4 dibagi tekanan parsial H2O pangkat 4. Nah, sama juga untuk reaksi yang kedua yaitu yang dari sini ya. Di sini kita cari di bagian produknya mana yang menggunakan fase gas. Di sini ada yaitu CO2 hanya 1. Jadi kita tulis konsentrasi CO2 dibagi, di sini juga kita cari ada gak yang menggunakan fase gas. Ada nih, ini nih dia. CSO2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas. Tulis di sini. Jadi konsentrasi CO2 dibagi konsentrasi SO2 kali konsentrasi O2. Selanjutnya kita akan mencari Kp. Di sini juga sama ya. Tekanan parsial, di sini ada CO2, tekanan parsial CO2 dibagi tekanan parsial SO2 kali tekanan parsial O2. Seperti itu teman-teman, sudah selesai.
Soal nomor 3, pertanyaannya adalah apabila dalam sistem diketahui terdapat reaksi 2NO2 dalam bentuk gas ditambah 2CO dalam bentuk gas bolak-balik menjadi 2NO dalam bentuk gas ditambah 2CO dalam bentuk gas, dan di sini diketahui bahwa Kc-nya itu adalah 0,25. Kemudian kita disuruh untuk menentukan Kc untuk reaksi yang baru, yaitu NO dalam bentuk gas ditambah CO2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi NO2 dalam bentuk gas ditambah CO dalam bentuk gas. Di sini Kc-nya masih belum diketahui ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus menganalisis terlebih dahulu soal di atas. Di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata reaksi yang ditanya ini adalah setengah dari reaksi awal dan arahnya hanya dibalik. Nah, karena reaksinya dibalik atau arahnya dibalik, maka rumus Kc menjadi 1 dibagi Kc. Di sini 1 dibagi 0,25 karena diketahui Kc satunya itu adalah 0,25. Hasil dari 1 dibagi 0,25 yaitu 4. Nah, lalu karena kita juga sudah mengetahui bahwa reaksi di awal semua zat memiliki koefisien 2 dan di reaksi baru semuanya menjadi 1, maka otomatis kita membagi semua koefisien dengan 2. Di sini kita tulis dulu reaksi yang lama, 2NO2 dalam bentuk gas tambah 2CO dalam bentuk gas bolak-balik menjadi 2NO dalam bentuk gas tambah 2CO2 dalam bentuk gas dengan Kc-nya yang sudah kita ketahui yaitu 4 dibagi 2. Hasilnya menjadi NO dalam bentuk gas tambah CO2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi NO2 dalam bentuk gas tambah CO dalam bentuk gas dengan Kc yang diketahui yaitu 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi jawaban akhirnya adalah 2. Kc sama dengan 2. Oke, kita bahas soal nomor 4. Di sini pertanyaannya adalah dalam ruang 2 liter dicampurkan 0,7 mol gas CO dan 0,7 mol gas hidrogen. Menurut reaksi, CO dalam bentuk gas tambah 3H2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi CH4 dalam bentuk gas tambah H2O dalam bentuk gas. Jika pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas CH4, maka tentukan nilai Kc-nya. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menentukan nilai Kc. Pertama-tama saya akan menulis kembali reaksinya yaitu CO dalam bentuk gas tambah 3H2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi CH4 dalam bentuk gas tambah H2O dalam bentuk gas. Di sini saya akan menuliskan mula-mula reaksi dan juga saat setimbangnya. Di sini diketahui mula-mula dari CO yaitu 0,7 dan mula-mula dari H2 merupakan 0,7. Di sini juga diketahui bahwa pada saat setimbang mol gas CH4 yaitu 0,2 mol. Nah, di sini juga sama 0,2 mol ya. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti molnya juga 0,2, 0,2. Kemudian untuk mencari reaksi dari CO dan H2, maka kita mengalihkan 0,2 dikali koefisiennya. Ini 0,2 kali 1 sama dengan 0,2. Di sini juga sama, 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6. Kemudian ini dikurangi 0,7 mol dikurangi 0,2 mol sama dengan 0,5 mol. Di sini juga sama untuk H2, 0,7 mol dikurangi 0,6 mol sama dengan 0,1 mol. Di sini tetap sama ya. Kemudian dibagi 2 liter. Sama-sama dibagi 2 liter, hasilnya adalah 0,25 molar, 0,05 molar, 0,1 molar, dan 0,1 molar. Di sini barulah kita masukkan ke rumus Kc. Rumus Kc seperti yang kita tahu adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari konsentrasi pereaktan atau pereaksi. Nah, tinggal kita masukkan di sininya. CH4 0,1, H2O 0,1 dibagi 0,25, kemudian dikali 0,05 pangkat 3. Sama dengan 0,01 dibagi konsentrasi dari 0,25, kemudian dikali konsentrasi pangkat dari 0,05 pangkat 3 yaitu 0,000125. Hasilnya sama dengan 0,01 dibagi 0,00003125. Nah, kemudian karena ini terlalu banyak angka dan mungkin akan membuat kalian pusing, jadi saya akan mengubah menjadi notasi angka. Oke, bisa dilihat di sini. Saya sudah mengubah ke notasi angka. Jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 3,125 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi hasil dari 1 dibagi 3,125 yaitu 0,32. Kemudian 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat 3.
Nah, bagaimana jadi 10 pangkat 3? Nah, seperti ini. Jadi 10, kalau ini kan bagi ya, kita ingat sifat logaritma. Jadi min 2 dikurangi min 5, ini kan jadi tambah. Jadi min 2 tambah 5 sama dengan 3 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 320. Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soalnya yaitu dalam suatu wadah 2,5 mol PCl3 dan 2,5 mol Cl2 menurut reaksi PCl3 gas tambah Cl2 gas, PCl5 gas setelah gas Cl2 bereaksi sebesar 20%, tercapailah keadaan setimbang. Jika tekanan total 2 atom, maka harga Kp. Oke, baik, kita menjawab. Untuk jawabannya yaitu penjelasan dan langkah-langkahnya. Menulis reaksinya, mula-mula mol awal yaitu PCl3 sama dengan 2,5 mol, Cl2 sama dengan 2,5 mol, PCl5 sama dengan 0 mol. Perubahannya, karena PCl5 terbentuk sebanyak 20% dari mol awal PCl3 atau Cl2, maka perubahan sama dengan 2,5 kali 20% sama dengan hasilnya yaitu 0,5 mol. Maka PCl3 berkurang 0,5 mol, sisa 2,0 mol. Cl2 berkurang 0,5 mol, sisa 2,0 mol. PCl5 bertambah 0,5 mol dengan 0,5 mol. Total mol pada keadaan setimbang adalah total molnya itu 2,0 tambah 2,0 tambah 0,5 sama dengan 4,5 mol. Nah, kita menghitung tekanan parsialnya dulu. Karena tekanan total 2 atom, maka tekanan parsial masing-masing. Tekanan parsial PCl3 sama dengan 2,0 per 4,5 kali 2 atom sama dengan 0,88 atom. Tekanan parsial Cl2 sama dengan 2,0 per 4,5 kali 2 atom sama dengan 0,88 atom. Tekanan parsial PCl5 sama dengan 0,5 per 4,5 kali 2 atom sama dengan 0,22 atom. Nah, sekarang kita tentukan Kp. Rumusnya itu Kp sama dengan PPCl5 per PPCl3 kali PCl2. Substitusikan nilainya. Kp sama dengan 0,22 per 0,88 dikali 0,88 sama dengan 0,22 per 0,7744 sama dengan 0,28. Kesimpulannya, nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah sekitar 0,28. Oke, mari kita bahas soal nomor 6. Gas N2O5 terurai menurut reaksi kesetimbangan berikut. 2N2O5 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi 4NO2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas. Dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,5 mol gas N2O5. Pada saat kesetimbangan tercapai diperoleh 0,2 mol NO2. Apabila suhu sistem 27 derajat dan tetapan suhunya 0,082 liter atm per mol K, maka tentukan A. Derajat disosiasi, B. Kc, C. Kp-nya. Pertama kita tulis dulu diketahui volumenya adalah 1 liter. Mula-mula dari N2O5 adalah 0,5. Kemudian setimbangnya adalah 0,2 mol dari NO2. Di sini suhunya kita ubah dari Celcius menjadi Kelvin. Hasilnya adalah jadi 300 Kelvin. Tetapan suhunya tetap sama 0,082 liter atm per mol K. Nah, di sini kita tulis dari mula-mula reaksi sampai setimbang. Di sini diketahui mula-mula dari N2O5 adalah 0,5 mol. Kemudian di sini setimbang dari NO2 adalah 0,2 mol. Karena di sini 0,2 mol, otomatis di sini juga sama yaitu 0,2 mol. Nah, untuk mengetahui reaksi dari N2O5, kita hanya perlu membagi 0,2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 0,1. Kemudian dari mana sini 0,05, hasilnya adalah dari 1 dibagi 2 dikali 0,1 mol, hasilnya menjadi 0,05 mol. Kemudian jangan lupa hasilnya dibagi
volume, yaitu 1 liter dibagi 1 liter, 1 liter, 1 liter. Hasilnya menjadi 0,4 molar, 0,2 molar, dan 0,05 molar. Nah, di sini kita akan menjawab A. Derajat disosiasi. Di sini kan kita sudah mengetahui bahwa rumus dari derajat disosiasi adalah mol yang bereaksi dibagi mol awal atau mol mula-mula. Di sini mol yang bereaksinya adalah 0,1. Tulis di sini 0,1 dibagi mol mula-mula yaitu 0,5. Jadi hasil dari 0,1 dibagi 0,5 adalah 0,2. Ini hasilnya. Kemudian untuk Kc, seperti yang kita tahu, Kc merupakan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Di sini karena semuanya sudah menggunakan fase gas, kita hanya tinggal menuliskan. Di sini konsentrasi NO2 pangkat 4 dikali konsentrasi O2 per atau dibagi konsentrasi dari N2O5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan, kita tinggal tuliskan di sini, konsentrasi dari 0,2 pangkat 4 dikali konsentrasi dari 0,05 dibagi konsentrasi dari 0,4 pangkat 2 sama dengan konsentrasi 0,0016 dikali konsentrasi 0,05 dibagi konsentrasi 0,16. Hasilnya sama dengan konsentrasi 0,000008 dibagi konsentrasi 0,16. Hasilnya sama dengan 0,0005. Nah, untuk memudahkan kita dalam membaca, kita ubah menjadi notasi ilmiah yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita ke soal terakhir yaitu Kp. Di sini Kp rumusnya adalah Kc dikali tetapan suhu dikali suhu. Kemudian pangkat selisih dari produk dikurangi pereaksi. Hasilnya sama dengan Kc-nya kan sudah diketahui, 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian tetapan suhunya juga sudah diketahui yaitu 0,082 liter atm per mol K dikali suhunya itu 300 Kelvin pangkat 3. Dari mana 3? Produk di sini koefisiennya adalah 5 dan reaksi koefisiennya hanya 2. Dikurangi selisihnya adalah hasilnya 3. Jadi pangkat 3. Kemudian tinggal kita uraikan di sini 0,082 dikali 300 sama dengan 24,6 pangkat 3. Di sini tulis lagi di sini 5 kali 10 pangkat 4 dikali 24,6 pangkat 3 sama dengan 14886,936. Hasilnya sama dengan 7,44. Jadi jawabannya adalah untuk derajat disosiasi hasilnya adalah 0,2. Kemudian untuk Kc jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk Kp jawabannya adalah 7,44. Terima kasih. Soal nomor 7 atau soal terakhir. Pertanyaannya adalah diketahui reaksi kesetimbangan berikut. 4NO2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi 2N2O5 dalam bentuk gas. Diketahui delta H-nya itu adalah min 72 kJ. Maka tentukan pergeseran letak kesetimbangan apabila A. Konsentrasi NO2 diperkecil, B. Konsentrasi N2O5 diperbesar, C. Volume diperkecil, D. Volume diperbesar. Jawabannya adalah A. Apabila konsentrasi NO2 diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah dirinya sendiri. Nah, karena NO2 berada di daerah kiri dan konsentrasinya diperkecil, maka arahnya kembali ke arah dirinya sendiri yaitu arah kiri. Kemudian untuk B, apabila konsentrasi N2O5 diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Kenapa pergi ke arah kiri? Karena di sini N2O5 terletak di sebelah kanan. Nah, apabila konsentrasinya diperbesar, maka arahnya pergi ke arah berlawanan yaitu arah kiri. Next, C. Diketahui koefisien reaktan sebelah kiri adalah 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan koefisien produk adalah 2. Nah, maka apabila volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau pergi ke zat-zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Nah, area sini. Kemudian untuk D, apabila volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke zat-zat yang memiliki koefisiennya lebih besar. Ke sini. Selesai. Terima kasih.